Halo, selamat datang di vlog saya. Hari ini saya akan share kalian tentang masih seputar dunia broadcast. Kali ini saya akan mengajak kalian bertemu dengan Nabila Ayu, atau yang kita kenal dengan Nabila Ayu, ex member JKT48 ya. Ini buat wota-wota pasti kangen semua sama si Nabila Ayu yang cantik rupawan. Dan kali ini aku akan share tentang Nabila Ayu yang sedang berproses menuju hijrah. Sekarang dia berhijab. Kita tanya-tanya apa sih alasannya, nanti kita akan lihat ya guys. Nabila Ayu ini adalah member anggota JKT48. Dia sekarang terkenal sebagai singer, entertainer, dan semuanya pasti akan kangen sama Nabila Ayu, para wota. Yuk kita simak pernyataan dari Nabila Ayu ya. Yang pertama adalah, jadi Nabila Ayu sekarang kegiatannya apa ya, selama masa pandemi ini? Apakah masih ribet? Kita simak jawabannya ya. Iya, semenjak pandemi emang aku jarang banget sih ngambil kerjaan yang harus keluar rumah gitu. Seminimal mungkin harus di rumah aja gitu kayak kerjanya gitu ya. Karena kan aku juga masih ada ponakan yang masih kecil juga kan di rumah. Jadi kayak ya udah di rumah tuh, karena aku juga kuliah juga lagi, alhamdulillah lagi insyaallah ini proposal skripsi. Jadi dari kemarin emang sibuknya desain proposal. Dan di rumah ya udah paling insya Allah lagi pengen buka usaha, jadi kayak ya udah fokus kegiatan di rumah aja. Dan alhamdulillah, tapi sekarang ini sih mulai pelan-pelan balik lagi ke acara TV. Di masa pandemi ini pasti semua kegiatan akan terbatas ya, tapi apakah Nabila merasakan hal yang sama? Dan apakah pandemi ini mengganggu kegiatannya? Kalau keganggu, iya pasti semua orang merasa ada sedikit terganggu ya. Pasti kan dengan adanya pembatasan, siapa sih manusia yang ada yang batasan gitu kan, ibaratnya pasti ingin bebas. Tapi kan lagi pandemi seperti ini ya, kalau aku pribadi ya harus mengikuti saran pemerintah juga gitu. Karena ya pasti pemerintah tahu apa yang terbaik untuk kita semua kan gitu. Dengan adanya PPKM mungkin bisa mengurangi juga pertumbuhan kasus positif gitu. Kerugian atau dampak sih ya masih semuanya juga merasakan sih ya, cuman alhamdulillah insya Allah selalu berikan yang terbaik aja buat kita. Semoga semuanya bisa jadi diambil hikmahnya aja gitu. Waktu kapan sih Nabila memutuskan untuk memakai hijab? Iya, jadi emang sebelum aku berhijab, ini bukan cuma tahun baru Islam ya, tapi alhamdulillah insya Allah selamanya lah insya Allah gitu ya. Tapi emang sebelum aku berhijab juga aku udah sering juga pas nggak berhijab tuh sering kalau keluar rumah pakai hijab. Tapi mungkin aku nggak on di sosial media gitu ya, karena kan tahu sendiri ya kadang-kadang netizen kayak gimana gitu kalau berkomentar. Sehari pakai, sehari enggak kan gak enak gitu ya. Jadi dulu mungkin masih belum mantap gitu. Tapi insya Allah sekarang aku insya Allah mantap, selamanya bisa menutup aurat seperti ini, bisa berhijrah di jalan Allah yang terbaik dan bisa terus berhijab gitu. Tapi bukan cuma karena tahun baru Islam ya. Nah, sekarang apa alasan yang mendasari Nabila untuk memakai hijab saat ini? Kalau ditanya tentang itu, pasti setiap orang punya cerita masing-masing ya. Dari dulu juga sebenarnya aku sering banget mimpi sesuatu yang berkaitan dengan hijab gitu. Tapi mungkin Allah baru memantapkan hati aku saat ini gitu ya. Dulu aku sempat, kemarin sih beberapa waktu lalu ada keluarga yang meninggal kan. Terus aku mikir kayak ya Allah, aku gak ada yang tahu, umur gak ada yang tahu kapan kita dipanggil gitu kan. Dan Allah baik banget masih kasih aku kehidupan saat ini, masih aku dikasih nafas, masih bisa melihat matahari gitu kan, masih bisa berkumpul sama keluarga. Itu tuh satu bentuk Allah sayang sama aku kan. Tapi kenapa aku kayak nggak bisa berubah lebih baik gitu buat Allah gitu. Jadi karena aku takut umur gak ada yang tahu besok aku ada lagi atau enggak, ya udah aku memantapkan itu untuk ya udah berubah lebih baik gitu. Dengan penampilan berhijab saat ini, apakah job semakin sepi atau ada pengaruh nggak sih ke job atau pekerjaan dari Nabila?
pasti ada pengaruh lah ya gitu ya kan, karena ada beberapa pekerjaan yang mungkin dia nggak bisa terima kalau misalnya kita berhijab gitu. Tapi buat aku pribadi, alhamdulillah insya Allah nggak masalah, karena semuanya aku serahin ke Allah aja. Jadi aku yakin Allah bakal berikan rezeki yang terbaik buat aku gitu ya. Dengan penampilan yang baru ini, apakah Nabila, bagaimana sih respon lingkungan Nabila, keluarga, teman atas keputusan Nabila yang diambil saat ini? Kalau teman-teman aku terus keluarga semuanya support sih, alhamdulillah. Nggak ada yang menentang lah ya, siapa yang menentang juga kalau misalnya ingin berubah lebih baik ya, semua orang pasti support. Kayak Kak Melody juga, aku pertama kali memutuskan untuk kayak gini juga aku cerita juga ke Kak Melody, aku pengen nih pakai hijab gitu, gimana caranya untuk ya sharing lah gitu ya. Terus Kak Melody juga kasih masukan-masukan, nasihat. Keluarga juga alhamdulillah semuanya nggak ada yang ini sih, support semua. Dengan berhijab, apakah ketika melakukan kegiatan di media sosial ada perubahan antara sebelum berhijab dan setelah berhijab? Apakah sama aja atau ada perbedaan-perbedaannya buat Nabila? Iya kali ya, jadi mungkin yang dulunya kadang-kadang kalau ada gimana ya, membatasi sih, gimana ya, lebih menjaga tutur kata aja sih sama perilaku. Tapi kalau kayak Nabila apa adanya ya tetap aja kayak gesrek, suka cicilan sana sini, nggak bisa cerewet ya nggak masalah gitu. Tapi yang penting tetap masih kayak tahu sopan santun aja. Misalnya kan sekarang udah berhijab gini ya, masa aneh-aneh kelakuannya gitu. Kalau memutuskan untuk berhijab itu, apakah sesuatu keputusan yang sulit atau mudah buat Nabila ya? Semua orang pasti punya ini ya, punya, setiap orang yang berhijrah tuh pasti punya masalah dan cobaan dari Allah ya. Tapi aku sering dengerin kajian-kajian juga dari Ustadz ya, di TV atau di YouTube gitu, kayak setiap orang yang hijrah ada cobaan, tapi balik lagi kalau kita karena Allah niatnya pasti Allah mudahkan gitu. Nah, kalau buat Nabila, kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan kalau harus masuk mal harus menunjukkan surat vaksin dan surat PCR, bagaimana? Apakah keberatan atau biasa-biasa aja? Iya mungkin karena lagi pandemi gini ya, lagi benar-benar keadaannya lagi PPKM kayak gini kan, berarti udah masuk ke darurat lah gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus melakukan itu, karena kan memang anjuran pemerintah ya. Mungkin setiap kantor, perusahaan atau mungkin mall juga punya manajemen tersendiri yang memang harus mewajibkan kita untuk melihat sertifikat apakah kita divaksin atau belum ya. Memang ya harus seperti itu. Jadi mau ribet mau enggak ya mau gimana ya harus tetap dijalankan. Dan kemarin aku juga sempat sih ke mall untuk beli belanjaan gitu ya, dan nunjukin ya udah, yang penting kan udah nunjukin aja nggak apa sih. Dan itu kan nggak ribet juga sih, biasanya bisa disimpan di HP kan. Jadi aku ya udah tinggal nunjukin di HP aja. Ya, itu tadi adalah ngobrol-ngobrol dengan Nabila, sedikit pengalaman ketika saya syuting tadi pagi yang bisa share kepada teman-teman sekalian, terutama pada wota-wota yang sudah kangen dengan Nabila. Terima kasih telah melihat video ini, dan saya sangat menghargai support dari teman-teman untuk subscribe channel saya untuk kemajuan channel ini ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih.